Surat Al-Lahab. Wahid, Isnani, Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Al-Lahab, surat ke-111, Makkiyah, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat binasalah, yada kedua tangan, abi lahabin abu lahab, wa tabba, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna, tidaklah berguna, anhu baginya, maluhu hartanya, wama dan apa-apa, kasaba yang ia usahakan. Saya kelak akan masuk, kelak dia akan masuk, naron, ke dalam api, dzata lahabin, yang bergejolak atau neraka. Wa imra'atuhu, begitu juga istrinya, hammalatal hatabi, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Fi jidiha, di lehernya, hablun, ada tali, min masadin, dari sabut yang dipintal. Ini surat Al-Lahab ini termasuk yang awal-awal turun, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk dakwah, untuk menyebarkan agamanya, suatu saat Rasulullah SAW mengumpulkan manusia. Jadi kan dakwah itu sembunyi-sembunyi, terus ada fasda' bima tu'mar wa 'anil musyrikin, ya, terus terang-terangan. Ketika itu Rasulullah mengumpulkan. Jadi di Arab itu kalau ada sesuatu yang penting itu kumpul di satu tempat. Kalau nggak salah namanya Jabal Abu Qubais, ya. Jadi tempat pengumuman, kalau ada pengumuman penting biasanya di sana. Terus Nabi Muhammad berkata, wahai umatku, kalau saya bilang, saya katakan di lembah itu, di pentas gunung Rakutak, kurang-kurangnya ada pasukan kuda yang mau menyerang kita. Kalian percaya nggak kepada saya? Ya, manusia percaya karena Rasul tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Tak repot begini. Jadi berat sebenarnya. Jadi ustaz, jadi mubalik, jadi dai, jadi tokoh masyarakat. Kalau ada cedera pada dirinya,
susah itu dakwah. Heureun boleh tah babalieu. Ya, Nabi Muhammad ini enggak ada celah. Tidak pernah berbohong, tidak pernah tidak menepati janji, orangnya jujur, orangnya amanah. Jadi tidak ada celah. Ya menarik jadi presiden, jadi anggota dewan, sementara banyak celah ya repot. Ya, bukan berarti tidak boleh punya celah. Cuman kalau yang namanya pemimpin diusahakan, gitu, bukan diusahakan. Bagusnya sesedikit mungkin kekurangannya itu. Maka Nabi Muhammad SAW ketika mengumpulkan manusia, ya, untuk menyebarkan dakwah, begitu dia mengatakan percaya, baru begitu dia mengatakan bahwa saya ini adalah utusan Allah, rada berat, ya, rada berat umat itu. Dan ketika itu ada yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Maka datang Abu Lahab berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Apakah kamu hanya untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami? Ya, tidak Abu Lahab tidak suka. Ya, ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah. Jadi Abu Lahab ini pernah jadi besan Rasulullah. Ya, sebelum Rasul jadi pernah jadi besan Rasulullah. Ya. Tapi kemudian bercerai, tidak mau masuk Islam. Usia 25 tahun kan Rasul dapat apa? Usia 5 tahun Rasulullah itu nikah, dapat istri, menikah. Baru usia 40 tahun Rasul dapat wahyu. Jadi sebelum dapat risalah itu, ya, Rasul itu sudah menikahkan siapa? Anaknya Rasul itu dengan Abu Lahab, tapi dicerai. Yang kemudian dinikah oleh Utsman bin Affan. Malahan Utsman bin Affan ini dua putri Rasulullah dinikahi oleh dia. Ya, enggak langsung, enggak boleh. Si kembar gelis banana, orang kawinnya cek deki, enggak bisa, ya, enggak bisa. Jadi haram menikahi yang bareng adik kakak, haram. Wa antajma'u bainal ukhtain. Dua adik kakak, dua perempuan dinikahi bareng oleh satu laki-laki, tidak boleh. Kecuali kalau sudah wafat atau cerai, misalnya sudah tidak bersatu lagi. Nah, ini mah Utsman bin Affan setelah wafat istrinya, baru nikah gitu dengan putri Rasul. Maka disebut lagi Nurain, itu yang memiliki. Kemudian dia Zata Lahab, adanya Zata Lahab, ya. Aidah Rama Mu'annas, itu mah laki, beda kan. Nurain, dua cahaya, pemilik dua cahaya. Kembali lagi, ya. Jadi tadi Abu Lahab datang. Jadi Abu Lahab itu salah satu yang tidak suka dengan Muhammad SAW, dengan Rasulullah, tapi sadar bahwa ucapan Nabi Muhammad itu selalu benar. Tara ya salah, gitu, karena tidak suka berbohong Nabi Muhammad ini. Ya, dan Nabi Muhammad pernah marah. Jarang-jarang Nabi Muhammad marah mendoakan buruk. Hari pertama mendoakan buruk. Kenapa? Karena dia sakit hati ketika anaknya, ya, diperlakukan semena-mena oleh anaknya Abu Lahab. Ya, maka didoakan ke Nabi Muhammad. Ternyata doanya diijabah. Kayak sepanjang tinggal. Terus, ya, jadi celakalah wahai kamu Muhammad. Gitu kan? Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atan.
celakalah kamu Muhammad, apakah untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat tabat yada surat Al-Haq, tabat yada abi lahabin wa tabat celaka, ya. Yada kedua tangan, asalnya apa? Yada nih gitu kan, yadani asalnya teh itu. Nah, ya karena diidopahkeun jadi hatu hareudeun nu dileungitkeun nun teh tabat yada abi gitu. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Apakah kedua tangannya saja? Tidak, semuanya celaka. Jadi kalau tangannya maksudnya bukan tangannya saja yang celaka, berarti semua badannya juga celaka. Makanya di neraka nulis tangannya saja tidak. Nah, seperti ada pepatah Arab mengatakan rogima anfu rajulin, celaka, binasa, rugi hidung seseorang, hidungnya hungkul gitu. Nah, maksudnya semuanya, ya. Yada kedua tangan Abi Lahab, Abu Lahab, ya. Tabat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Maka di dalam ungkapan Arab itu biasa, semoga tangannya binasa, ya maksudnya dirinya, ya. Nah, jadi ada orang yang Abu Lahab ini hirupna teh menghabiskan hartanya, umurnya, jabatannya hanya untuk apa? Hanya untuk menghalangi dakwah, ya, menghalangi dakwah. Padahal Abu Lahab ini kalau dilihat dari segi kekeluargaan, siapanya Nabi Muhammad? Pamannya Nabi Muhammad. Jadi jangan heran kalau dakwah itu ketika kita mau melakukan keburukan, justru orang-orang yang pertama itu biasanya yang menghalangi kita itu orang-orang di dekat kita. Jangan heran. Nah, ya. So, ya, lihat. Ayat nukia di masyarakat kira-kira. Ya. Asal ulah si eta ngaji we mending ngayakeun dangdut bae keluar duit kita gitu kan ada. Ada itu. Daripada ada pengajian mending baik biarkan saya berkorban habis uang walaupun hanya untuk hiburan dangdut atau yang lainnya misalnya yang kurang, ya, yang kurang baik lah. Nah, ya seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Ya, jadi bagaimana ini rada menghadapi orang seperti ini, ya, menghadapi orang seperti ini. Ada barang umum, ulah sarwana, ya, ulah sarwana. Maka sebisa-bisa kita gimana? Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya. Jadi kalau mengajak ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan nasihat, dengan hikmah, mau'izah hasanah, ya, wajadilhum, baru boleh dilawan di depan, ya, dengan yang lebih baik. Ma'azana, tidaklah bermanfaat, berfaedah, anhu baginya, maluhu hartanya, wa makasaba dan apa yang telah dia usahakan. Ya, jadi tadi ada orang yang kerjaannya kerja kerasnya benar, usahanya benar, penghasilannya banyak, tapi sayang
semua usahanya, semua hartanya hanya dipakai untuk menghalangi jalan dakwah, menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokok nama kumaha carana Rasul teu nyebarkan agama Islam, gitunya. Seperti itu, ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka benaan malu lebar saya, hartanya tidak berguna baginya, dan apa yang dia usahakan juga tidak berguna. Nah, maka kita kalau punya harta, pastikan harta kita bermanfaat. Harta itu bukan banyaknya seberapa, bukan, ya, tapi sejauh mana nilai manfaatnya. Karena harta itu gimana, pertanyaannya dua kali, min aina iktasabahu, ya, dari mana dapatnya harta, wa fima anfaqahu, terus dipakai apa itu harta. Kalau yang lain kan pertanyaannya satu, lan tazula qadama abdi hatta yas'ala an arba, tidak akan melangkah dulu nih kaki seseorang itu, ya, sampai ditanya 4 perkara. Umurnya dipakai apa, ya, apalagi ilmunya dipakai apa, ya, jasadnya dipakai apa. Terus yang terakhir an-mali, harta. Harta mah 2 pertanyaan lagi. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Wa fi ma anfaqahu, dipakai apa itu harta? 2 pertanyaan lagi. Nah, ini baru. Jadi jangan sampai harta yang kita dapat sehingga harta Abu Lahab, naudzubillah, ya, seperti itu. Ada orang kan yang membiayai apa, itu kan, walaupun itu untuk urusan yang batil, dia dengan senang hati, ya, dengan senang hati. Nah, begitu. Hanya untuk gengsi, hanya untuk nama gitu. Nah, ya. Jadi harta itu yang kita punya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta kita yang kita punya justru membuat kita celaka. Alhamdulillah, ya. Nah, gitu. Jadi harta itu harus dibersihkan. Terus saya akan masuk ke neraka atau api zat al-habin yang bergejolak, ya. Jadi Abu Lahab ini celaka, binasa, dan dia akan masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nanti di neraka itu walaupun ada keringanan sedikit, ya. Dalam keterangan disebutkan setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapat keringanan di neraka. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab ini memberikan seseorang hamba sahaya namanya Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad, dihadiahkan. Ya, tapi udah gede jadi nggak suka. Padahal kan orang meresep ke Muhammad deh, ya. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, Muhammad resep gitu. Tapi setelah Nabi Muhammad berdakwah, nah itu baru banyak yang tidak suka. Jangankan orang lain, pamannya pun tidak suka. Wa mro'atuhu. Tadi siapa yang masuk neraka? Abu Lahab. Wa mro'atuhu, begitu juga istrinya. Adeknya ayah keluarga kompak dalam keburukan
dan banyak. Naudzubillah. Ya, coba kalau kita lihat berita hari ini, seorang suami menjual istrinya demi nafkah keluarga. Naudzubillah. Ya, coba. Ngeri nggak itu berita seperti itu? Ya, ya Allah, aya nu kieu. Ya, suami dengan senang hati nyebadami gitu dengan istrinya, ya, badami. Bukan berarti istrinya tidak tahu atau dipaksa, enggak, senang dengan senang hati. Malahan ku ngeri-ngerina zaman ayeuna katanya. Ya, itu geus buku eta teh istrina manggil orang lain, ya, laki-laki dengan suaminya melakukan ya hal-hal yang seperti itu. Jadi ada keluarga yang kompak seperti itu dalam keburukan. Ayo kompak dalam kebaikan banyak. Ya. Kompak dalam kebaikan, nah luar biasa. Keluarganya Nabi Ibrahim tetap seperti yang kita bahas kemarin. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Seperti siapa? Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Ada istri Nabi Nuh yang tidak baik, walaupun istri yang lainnya yang baik. Ya. Nabi Lut sama. Ada juga yang istrinya baik, suaminya tidak baik. Seperti Firaun, ya. Istrinya di Siti Asia depan penghuni surga. Firaun barakajul. Ada juga ternyata istrinya tidak baik, suaminya tidak baik. Kan itu nanti budak lagi sarua. Ayah keluarga numpakin. Sehingga keluarga Abu Lahab. Wa mar'atu, begitu juga istrinya. Ya, istrinya ya dinobatkan sebagai salah satu penghuni neraka. Ngapain atuh istrinya teh? Hamalatal hatab, tukang bawa kompor. Ada ya para istri pembawa kompor. Ya, geus tenang-tenang di komporan deui dihaneutan deui. Ya. Ya. Nah, kenapa istrinya itu tukang ngahaneutan? Jadi istrinya juga sangat benci sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, harita mau di halangan ku Hamzah, wah Rasulullah ya itu sudah terpuruk dengan para sahabat yang lain. Tapi Hamzah karena hibah, karena sayang, padahal Hamzah ketika itu belum masuk Islam, dia mengatakan, siapa yang akan menyakiti keponakan saya berhadapan dengan saya? Nah, Hamzah itu disebut apa? Singa pada pasir. Jadi banyak gelar yang dapat gelar singa itu. Ya, sahabat Rasul itu. Nah, Hamzah salah satunya adalah singa pada pasir. Siapa yang menyakiti keponakan saya berusaha dengan saya. Nah, kamu bisa sukses enggak sedang mah pada acar. Ya, saking tidak tega melihat Nabi Muhammad dengan sahabatnya disakiti. Di antara yang menyakitinya itu ya ini istrinya Abu Lahab. Begitu juga Abu Lahab. Maka istrinya itu salah satu penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hammalatal hatab. Karena istrinya suka membawa kayu bakar. Ini bahasa-bahasa sindiran. Tukang membawa kayu. Jangan kalian bayangkan orang-orang sekarang di kita yang suka bawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab ini cantik. Disebut naga siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil gelis. Maknya cenah membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Maksudnya tukang ngomporan batur. Bisa ada ngomporan batur nanti. Suasana sudah damai, datang dia jadi paciwe gitu. Orang sudah damai, yang para sehat, datang dia jadi panas lagi begitu. Ya, suka ngomporin. Jadi atau bukan orang lawan betul pasehat jika gitu. Ya, sehingga nanti ummu Jamil mah. Ya. Nah, ini ya Ummu Jamil. Jadi ya bangsawan lah kemudian orang ya.
Ya maksudnya bukan kelas rakyat. Ini kelas petinggi gitu. Ya, bukan tukang membawa ngalahan Solo gitu, bukan. Ya, maksudnya bukan tukang ngalahan Solo, tapi tukang ngomporan batu. Ya, hamalatul hatab, tukang ngomporan batu. Ya. Wajahnya cantik tapi lisannya tidak cantik, akhlaknya tidak cantik. Nah, istri kalian mengerti, wajahnya cantik, akhlaknya cantik, begitu ya. Amin. Ya. Nah ini kalau mujamil seperti itu ya. Wa maratu hamalatul hatab fi jidha, ya, di lehernya hablun, ada tali min masad, dari sabut. Ya. Coba bentar, perempuan, ibu-ibu, di antara yang menarik dari perempuan di mana kira-kira? Ya, cukup umur. Ya, biasanya perempuan kalau perhiasan pakai di mana? Di gelang, ya, salah satu geningan tangan ada di rarias, gening di lebih kali namun pakai motor gini taruh Tuhan perempuannya. Dan itu salah satu salah satu kecantikan. Terus di mana lagi? Di anting, ya. Terus di cincin. Terus di mana lagi? Kalung tadi di leher, tadi ya, di leher. Ini tuh kan bayang lagi kamu cek umur. Ya, nah seperti itu, ya. Jadi leher itu salah satu daya tarik perempuan, salah satu yang suka ditonjolkan dari seorang perempuan. Apalagi bangsawan dahulu, ya. Bangsawan dahulu itu, iya deh, dipertontonkan gitu, ya. Kalau kita makan enggak, ibu-ibu di sini kan tinggal di rumah haradem gitunya. Lalu padahal di depan suami nama nggak gelis aja. Ya. Nah, itu di lehernya itu ada hablun, ada satu tali, ya, mimma sadid, dari sabut yang dipintal. Ya, nah jadi tidak sedikit perempuan yang menghabiskan perhatiannya, menghabiskan hartanya, menghabiskan apapun itu hanya untuk demi kehormatan, demi lehernya saja, demi yang di lehernya saja. Nah, maka ini sebagai satu kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan bahwa pada lehernya Ummu Jamil itu ada tali dari sabut. Tahu sabut? Injuk apa injuk? Tah. Ya, anu leher teh biasana perempuan teh dipusti-pusti gitu kan, dijaga-jaga demi meninggalkan di kalungannya. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa buruknya seorang perempuan itu. Ya, Ummu Jamil itu betapa buruknya. Sampai di lehernya itu disimpan tali dari sabut, ya. Ini menggambarkan betapa buruknya Ummu Jamil, ya. Kenapa? Ya, menurut tadinya, ya, Ummu Jamil ini punten suka ngomporan, ya, suka ngomporan. Jadi perempuan itu kalau dilihat dari ilmu psikologi, berkata-kata dari manusia, dari laki-laki itu jauh sekali. Senangnya ngecebrang, perempuan gitu, ngobrol gitu. Ya, itu perempuan itu. Ya. Nah, untuk awewe macam Nabi Wirna luas ya. Seperti itu. Itu perempuan. Nah, tinggal lihat tuh laki itu. Ya, mikir we laki mah dahulu lah luas. Ya. Nah, gitu ya. Ini betapa buruknya kalau
ya, suka mengumpat, suka menggunjing, suka menggibah, gitu, suka mengkorin orang. Jadi perilaku buruk yang biasanya keluarnya dari lisan. Nah, awalnya itu ya. Jadi jangan sampai ya kita perilakunya seperti umum jauhi naudzubillah. Maka jauhi prasangka buruk. Ya. Iyyakum wa zanna fa inna zanna adzabul hadis. Jauhi sama kalian prasangka kalian. Ya. Karena prasangka itu ya berita yang paling bohong, ya prasangka itu. Maka kita mah jangan suudzon bahaya. Kok masuk dalam kalau ruginya kita harus husnuzon. Berusaha di pikiran kita itu dimasuki pikiran-pikiran yang positif. Ya, berusaha. Sekalipun ada sesuatu yang terjadi yang dianggap negatif, pikiran membuat positif. Pikiran positif, kamu dapat musibah. Mikirnya jangan yang negatif, yang positif yang positif. Nah, ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Selalu berpikir ada pelajaran apa di balik musibah ini, terus yang positif. Nah, karena setan itu inginnya setan itu manusia itu mikirnya terus negatif. Geus tobat terus setan teh inget-inget. Wah, ternyata dosa. Makanya cenah. Terus sampai orang itu terpuruk. Ya. Kan kalau orang sudah tobat terus diganti dengan amal soleh, takut setan sampai ingat-ingat terus kelakuan buruk teh. Nah, sehingga orang itu nebikeun ka putus asa. Ada kamu wanita dulu tobat. Masa sih kamu jadi begini? Nah, kalau banyak bisikan-bisikan negatif. Ya, kita mah harus positif, jangan mikirnya yang negatif, jangan prasangka. Hadirin rahimakumullah. Ini surat Al-Lahab. Ya, semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab yang tidak suka kebenaran, tidak suka yang hak, bahkan dia korbankan semuanya, hartanya, usahanya, segalanya hanya untuk menentang Rasulullah SAW, menentang Islam. Dan dia kompak bersama istrinya ya untuk menentang itu. Nah, kita mudah-mudahan terus Allah bimbing sehingga kita mau terus mendukung kebaikan-kebaikan, bukan mendukung keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Endingnya lebaran teh ya. Sararaunya ibunya. Sararaunya. Salam.